Inikah komposisi skuad juara yang selama ini dinantikan oleh para pendukung Manchester United? Dibandingkan musim sebelumnya, kedalaman skuad Setan Merah kini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Perubahan ini tidak hanya terlihat dari kualitas individu, tetapi juga dari pendekatan strategis manajemen dalam membangun tim. Di bawah kepemimpinan Ineos yang semakin matang dalam mengelola aktivitas transfer, Manchester United mulai meninggalkan pendekatan lama yang terlalu mudah terjebak pada popularitas dan harga tinggi seorang pemain. Kini, arah kebijakan mereka terlihat jauh lebih terukur. Fokusnya bukan sekadar mendatangkan nama besar, melainkan merekrut pemain yang memiliki kualitas, karakter, dan profil taktis yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan sistem permainan Michael Carrick. Hasilnya adalah sebuah skuad dengan komposisi yang lebih seimbang, pilihan pemain yang lebih beragam di setiap posisi, serta kedalaman tim yang memungkinkan Manchester United mempertahankan level kompetitif mereka sepanjang musim. Pertanyaannya sekarang, apakah fondasi skuad ini sudah cukup kuat untuk membawa Setan Merah kembali ke jalur perebutan trofi? Kita mulai dari benteng paling belakang. Nama Senne Lammens sempat menjadi sorotan tajam dan diterpa gelombang kritik keras dari publik pasca penampilannya di Piala Dunia 2026. Banyak yang meragukan apakah kiper muda asal Belgia ini masih layak mengawal gawang klub sebesar Manchester United. Namun, Michael Carrick dan tim analitik Setan Merah memilih untuk bergeming. Jika kita menyingkirkan narasi emosional dan melihat angka di atas kertas, Lammens adalah salah satu penjaga gawang paling efisien di Premier League. Dari 32 pertandingan yang dimainkan, Lammens sukses mengemas 8 clean sheet dan membukukan angka prevented goals mencapai plus 4,39. Artinya, refleks kilat dan penempatan posisinya berulang kali menyelamatkan MU dari situasi gawang yang seharusnya berbuah gol lawan. Ketenangan dan refleks garis gawangnya adalah alasan utama mengapa posisi kiper utama musim ini tetap mutlak menjadi miliknya. Beralih ke sektor bek sayap, Carrick menerapkan dinamika pergerakan yang sangat kontras namun saling melengkapi antara sisi kanan dan kiri. Di sebelah kanan, Diogo Dalot diplot sebagai mesin transisi penyerangan. Diberi kebebasan untuk overlap cepat, Dalot aktif meneror kotak penalti lawan dengan torehan 1 gol, 3 assist, serta 29 penciptaan peluang. Tapi jangan salah, Dalot juga sangat tangguh saat bertahan. Ia mencatatkan 181 aksi bertahan dengan persentase kemenangan duel udara gila di angka 71,2%. Sementara di sisi kiri, Luke Shaw bertindak sebagai Iron Man yang menjaga kedalaman pertahanan. Shaw tampil fenomenal dengan menjadi starter di seluruh 38 pertandingan liga. Ia lebih disiplin menjaga area half space, menjadi pengatur alur serangan dari bawah lewat 2.329 sentuhan. 86,8% akurasi umpan, sekaligus mencatatkan 224 aksi bertahan. Ini angka terbanyak di lini belakang Setan Merah. Sisi kanan meledak lewat serangan balik cepat, sisi kiri menjadi tembok kokoh penyeimbang. Kedalaman posisi ini makin mewah dengan hadirnya Noussair Mazraoui dan pemain muda energi Patrick Dorgu sebagai pelapis siap pakai. Di jantung pertahanan, duet Lisandro Martinez dan Harry Maguire membuktikan bahwa kombinasi gaya bermain yang bertolak belakang justru menciptakan benteng paling solid. Lisandro berperan sebagai stopper agresif yang tidak ragu keluar dari garis pertahanan untuk memotong bola. Sebagai ball-playing defender modern, akurasi umpan Lisandro menyentuh angka gila 89,9% dengan catatan sukses dribble 87,5% saat keluar dari pressing lawan. Ia adalah inisiator serangan pertama Carrick dari lini belakang. Di saat Lisandro maju memotong bola, Harry Maguire berdiri kokoh di belakang sebagai deep cover defender. Maguire menjadi penjelajah bola-bola udara sekaligus penyapu bahaya dengan torehan 105 sapuan dan rekor kemenangan duel udara sebesar 74,7%. Tak hanya itu, postur tingginya membuat Maguire tetap menjadi senjata mematikan saat situasi bola mati dengan sumbangan 1 gol dan 2 assist. Dengan Leny Yoro dan Aiden Heaven yang terus berkembang sebagai pelapis masa depan serta harapan untuk percepatan pemulihan De Ligt dari cedera panjang, lini tengah pertahanan Setan Merah kini tak hanya kokoh, tapi juga memiliki struktur taktik yang sangat matang.
Sektor lini tengah mengalami revolusi total. Kedatangan dua rekrutan anyar di posisi double pivot memberikan keseimbangan sempurna bagi sang kapten, Bruno Fernandes. Pertama, André Santos, sang jangkar fisik dan pemutus serangan. Kepergian Casemiro dan badai cedera yang menimpa Manuel Ugarte sempat meninggalkan lubang menganga di posisi gelandang bertahan Manchester United. Namun, Michael Carrick tak kehilangan akal. Untuk menambal celah krusial tersebut, Setan Merah mendaratkan André Santos dari Chelsea dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 50 juta pound. Dikenal sebagai gelandang box-to-box bermesin ganda, pemain muda asal Brasil ini membawa kekuatan fisik yang dominan dan energi tanpa lelah. Peran utamanya di bawah asuhan Carrick sangat eksplisit, berdiri sebagai jangkar utama dalam skema double pivot untuk memenangkan duel fisik, merebut penguasaan bola, dan merusak alur permainan lawan sebelum sempat menyentuh lini belakang. Merujuk pada statistik pertahanan dan akurasi Santos di musim lalu, dari 27 penampilan bersama Chelsea, Santos mengukir akurasi umpan impresif sebesar 90,1%, memenangkan 75 duel fisik, serta membukukan 120 aksi bertahan yang krusial untuk menjaga stabilitas lapangan tengah. Kedua, Youri Tielemans, sang metronom dan pengatur tempo. Jika André Santos adalah otot pemutus serangan, maka Youri Tielemans hadir sebagai otak dan metronom pengatur tempo di Old Trafford. Kolaborasinya bersama Santos diharapkan menciptakan keseimbangan transisi yang sangat ideal antara bertahan dan menyerang. Sebagai pengatur tempo sejati, Tielemans sangat ahli memanfaatkan ruang dan mengendalikan penguasaan bola. Lewat kombinasi umpan pendek yang presisi hingga long ball akurat yang membelah garis pertahanan lawan, ia menjadi motor serangan utama dari lini kedua. Tak hanya itu, kemampuannya melepaskan tendangan spekulatif jarak jauh serta keahlian mengeksekusi situasi bola mati menjadi senjata rahasia Setan Merah saat mengalami kebuntuan. Fleksibilitas Tielemans dalam skema 2 atau 3 gelandang memberikan stabilitas taktis dan pengalaman matang yang sangat dibutuhkan Manchester United untuk bersaing di level tertinggi. Musim lalu bersama Aston Villa, ia telah mengemas 4 assist, melepaskan 950 umpan sukses, 84,9%, dan menciptakan 32 peluang bersih. Ketiga, Bruno Fernandes, sang maestro dengan kebebasan mutlak. Kehadiran kombinasi Santos dan Tielemans di belakangnya memberikan berkah luar biasa bagi kapten tim, Bruno Fernandes. Dengan rasa aman di lini belakang, Bruno tampil makin leluasa dan mengerikan sebagai gelandang serang nomor 10. Statistik Bruno menjelaskan ia adalah pemain kelas dunia. Menjadi pemain terbaik liga dengan rating 8,03, Bruno mencatatkan angka monster, 9 gol dan 21 assist atau total 30 kontribusi gol. 136 peluang diciptakan, sekaligus tetap rajin membantu pertahanan dengan 288 aksi bertahan. Tak berhenti di skuad utama, kedalaman lini tengah United juga dipagari oleh nama-nama berkualitas dan tidak kalah saing. Pertama, Kobbie Mainoo, wonderkid dengan ketenangan luar biasa dalam mengalirkan bola di bawah tekanan pressing ketat lawan. Kedua, Mason Mount, amunisi dinamis dengan work rate dan intensitas pressing tinggi untuk memberikan variasi taktik dari bangku cadangan. Adapun target transfer MU saat ini di posisi tengah adalah Tyler Adams dari Bournemouth, Eduardo Camavinga dari Real Madrid, Sander Berge dari Fulham, Alex Scott dari Bournemouth, Manu Kone dari Roma. Dalam mengandalkan formasi 4-2-3-1, keberhasilan skema permainan Manchester United sangat bergantung pada komposisi lini depan, kombinasi dua penyerang sayap dengan profil berbeda serta satu penyerang murni sebagai fokus serangan. Pertama, posisi sayap kanan. Bryan Mbeumo, pemain kidal ini berperan sebagai penyerang sayap modern. Dalam 33 pertandingan, ia membukukan 11 gol, 3 assist, dan 47 penciptaan peluang dengan rata-rata rating 7,10. Mbeumo sering bergerak menusuk ke dalam atau inside cutter, untuk melepaskan tembakan melengkung, terukur, atau mengirimkan umpan kunci ke area berbahaya. Selain tajam, ia juga rajin membantu pertahanan dengan torehan 139 aksi bertahan. Kedua, sayap kiri. Matheus Cunha, berfungsi sebagai kreator permainan yang sering turun jauh menjemput bola demi memancing bek lawan keluar dari posisinya.
Tampil dalam 33 laga dengan rating 7,20, Cunha mengemas 10 gol dan 2 assist, serta mencatatkan 212 aksi bertahan yang menyoroti kerja kerasnya menekan lawan. Pergerakannya yang tidak terduga dan cair bertujuan mengeksploitasi ruang kosong di antar lini. Ketiga, penyerang tengah, Benjamin Sesko, berperan sebagai target man modern dengan postur menjulang 195 cm. Dari 30 penampilan, Sesko menyumbang 11 gol dan 1 assist dengan akurasi tembakan mencapai 55,7% serta 64 duel udara yang dimenangkan. Ia tidak hanya pasif menunggu bola di dalam kotak penalti, tetapi juga aktif bergerak mundur ke area half space untuk memantulkan operan sebelum menuntaskan peluang secara klinis. Guna menjaga konsistensi intensitas dan fleksibilitas taktik sepanjang musim, keberadaan pemain pelapis di lini depan menjadi kunci krusial untuk memberikan variasi dan tenaga segar dari bangku cadangan. Amad Diallo pada posisi winger kanan. Winger lincah penuh trik yang selalu menjadi pembeda dan penentu laga saat masuk sebagai super sub. Marcus Rashford pada posisi winger kiri dan penyerang. Senjata kecepatan eksplosif yang sangat berbahaya dalam situasi transisi atau counter attack. Joshua Zirkzee, penyerang tengah. Penyerang dengan gaya link up play halus yang memberikan variasi taktik berbeda dibanding profil target man, Sesko. Bagaimana menurut kalian? Melihat kombinasi pertahanan super solid, lini tengah tangguh pimpinan Bruno Fernandes, lini depan tajam, plus kedalaman skuad pelapis dan pemain incaran sejauh ini, apakah skuad Manchester United racikan Carrick sudah siap untuk merengkuh gelar treble winners musim depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Saya Papa Sera, keep tactical.